Soalnya ya sekarang aja udah banyak banget anak muda Cina yang nganggur kan. 够不够你之后的去承担去 cover 掉你的生活开支，够不够也是个问题。所以你现在去，与其教这么多，还不如就是说别教了。 Sebenarnya kemarahan kaum muda tuh bisa sangat dimengerti. Tapi kan sekarang pemerintah. Kita bahas seputar pensiun lagi. Sebelumnya kita udah pernah kan yang ngebahas soal krisis pensiun di Malaysia, di mana banyak anak muda Malaysia yang kehidupan di masa tuanya nanti, di masa pensiunnya nanti, itu terancam sengsara. Nah, yang mau gue bahas sekarang ini kejadiannya di Cina nih. Jadi anak-anak muda Cina sekarang tuh mereka tuh lagi pada memboikot program pensiun. Wah. Iya, mereka pada nggak mau lagi tuh bayar pensiun. Bodoh amat di masa tua nanti hidup mereka bakal kayak gimana. Pokoknya mereka nggak mau lagi bayar dana pensiun. Tapi kenapa ya mereka sampai ngeboikot gini? Ini apa ada yang salah? Apa gimana nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa anak muda Cina pada ngeboikot pensiun di Learning by Googling. Jadi kayak yang kita tahu, angka kelahiran Cina sekarang tuh kan lagi turun terus ya. Sementara penduduk usia tuanya makin banyak. Nah, kalau menurut Business Times diperkirakan dalam 25 tahun ke depan, sebanyak 40% dari total populasi Cina akan berusia lebih dari 60 tahun. Tiap tahunnya diperkirakan lebih dari 20 juta orang bakal pensiun. Nah, yang jadi masalah, dana pensiun Cina tuh sekarang tuh lagi terus-terusan menipis loh, dan terancam akan habis seluruhnya di tahun 2035. Kenapa menipis? Soalnya anak mudanya makin berkurang kan, sedangkan orang tuanya makin banyak. Nih, kalau menurut Think China, di tahun 2019 ada sekitar 2,65 pekerja yang menopang kehidupan satu orang pensiunan. Nah, di tahun 2050 nanti, angkanya tuh bakal merosot ke 1,03 pekerja per satu pensiunan. Dan ini jelas jadi terlalu berat nih buat ditanggung sama anak-anak mudanya. Ya, kalau masing-masing dari mereka harus nyokong kehidupan satu orang tua di samping kehidupan mereka sendiri, ya keuangan mereka jelas akan terbebani dong. Makanya buat ngatasin masalah ini, di tanggal 1 Januari 2025 kemarin, pemerintah Cina secara resmi memperpanjang batas usia pensiunnya. Kalau menurut Go Banking Rate, selama beberapa dekade, Cina tuh emang jadi salah satu negara dengan usia pensiun termuda di dunia. 50 tahun buat perempuan, 60 tahun buat laki-laki. Padahal rata-rata usia batas pensiun di negara lain, kayak negara-negara OECD misalnya, itu tuh 64,4 tahun buat laki-laki dan 63,1 tahun buat perempuan. Jadi ya emang lumayan jauh nih Cina nih. Nah, usia pensiun di Cina yang rendah ini nih ngebikin pemerintahnya jadi makin terbebani. Soalnya makin rendah batas usia pensiunnya berarti jadi makin banyak yang pensiun kan, dan berarti makin dikit jumlah orang yang kerja. Belum lagi batas usia ini tuh dianggap udah ketinggalan zaman karena udah ditetapkan sejak tahun 1951 dan nggak pernah diganti lagi dari situ. Retirement age in China has been in place since 1951, and at the time, the life expectancy was below 50 years. The announcement for change comes as a key policy reform and a strategy to combat country's declining birth rate. Despite facing a backlash from its young workers, China plans to keep its experienced people in the workforce contributing to the social welfare system for as long as possible. Nah, buat ngatasin masalah itu, kalau menurut Global Times, di tahun 2013, pemerintah Cina tuh sebenarnya udah merencanakan bakal naikin usia pensiun. Cuma terus ini nggak pernah direalisasikan nih, karena isu ini dianggap sensitif dan bakal dapat banyak penolakan. Akhirnya diundur terus, sampai akhirnya dana pensiun yang ada udah nggak kuat lagi. Ditambah sama angka kelahiran di Cina juga kan turun terus kan. Dan ya udah di situ mau nggak mau pemerintah Cina harus mulai bertindak deh. Makanya akhirnya di tahun 2021, pemerintah Cina bilang kalau mereka akan naikin batas usia pensiun. Itu udah disonding tuh dari tahun 2021 tuh. Dan bener-bener diberlakukannya di awal tahun 2025 ini. Dan ternyata ketakutan pemerintah Cina selama ini terbukti nih. Rencana ini langsung dapat banyak penolakan dari masyarakat. Terutama dari anak-anak mudanya. Segitu udah disonding selama kurang lebih 4 tahun ya. Masih rame loh yang nolak loh. Gimana kalau tiba-tiba coba? Tapi walaupun anak-anak mudanya pada nolak, tapi sebenarnya kalau dari para ahli, mereka tuh malah ngedukung langkah Cina ini loh. Kalau menurut Dr. Si Chuan Peng, peneliti senior di Center of Policy Studies di Victoria University Australia, dia bilang,
Cina tuh emang udah seharusnya memperpanjang usia pensiun mereka. Soalnya kalau gini terus nanti yang ada dana pemerintah terus kan yang jadi tertekan dan terbebani, yang akhirnya malah bakal ngebikin defisit dana pensiun yang berkelanjutan. Jadi kalau dari para ahli, mereka tuh sebenarnya malah setuju banget loh, dan bahkan mendorong Cina buat memberlakukan aturan usia pensiun yang lebih tua. Terus selain batas usia pensiunnya, hal lain yang jadi sorotan para ahli juga adalah periode iurannya yang dianggap terlalu singkat. Jadi gini, kalau menurut di Hindu, selama ini periode iuran kontribusi minimal buat ngambil dana pensiun di Cina tuh cuma 15 tahun loh. Jadi kalau ada orang yang udah bayar dana pensiun selama 15 tahun, itu dia udah bisa ngeklaim uang pensiunnya. Dan periode 15 tahun ini adalah salah satu yang terendah di dunia. Soalnya standar internasionalnya aja tuh sekitar 30 tahunan. Makanya para ahli bilang kalau periode kontribusi pensiun di Cina yang cuma 15 tahun itu tuh nggak masuk akal. Itu tuh kecepatan. Dan akan lebih baik kalau periodenya tuh diperpanjang jadi 25 atau 30 tahun. Dan ternyata benar tuh, akhirnya dinaikin tuh jadi 20 tahun. Nambah 5 tahun nih berarti nih. Jadi pegawai-pegawai di Cina sekarang mereka harus rutin bayar pensiun selama 20 tahun, baru tuh mereka bisa ngerasain feedbacknya. When the change takes effect in January 2025, workers will only receive government pensions if they had paid into the system for 20 years. There's an increase of 5 years from the current 15-year rule. Nah, sebelum kita bahas kenapa anak-anak muda Cina nolak buat bayar pensiun, sebelum itu kita bahas sistemnya dulu nih, sistem pensiunnya. Jadi kalau menurut Financial Post, sekarang tuh ada 3 sistem yang disebut sebagai 3 pilar pensiunan Cina. Pilar yang pertama adalah sistem pensiun dasar yang didanai pemerintah. Dan sistem ini nih mencakup 1,1 miliar orang atau sekitar 80% populasi Cina. Jadi di sistem pensiun ini, buat para pekerja formal, mereka tuh diwajibkan oleh hukum buat ngebayar kontribusi ke sistem pensiunan ini sebesar 8% dari penghasilan mereka. Sementara buat pekerja non-formal itu mereka bebas tuh, mau ikut bayar atau enggak itu bebas. Dan semua dana yang dibayarkan ini nantinya bakal dipakai buat menghidupi pensiunan yang ada di masa sekarang. Jadi 8% penghasilan lu itu dipotong buat menghidupi orang-orang tua di sana. Kasarnya gitulah. Terus kalau para pekerja muda ini pensiun nanti gimana? Nah, kalau giliran mereka yang pensiun, ya mereka bakal ngandelin dana pensiun yang ada di waktu mereka pensiun nanti. Dana pensiun dari anak-anak muda pekerjanya. Tapi entah nanti nominalnya berapa, yang pasti kemungkinan besar jumlah uang yang bisa mereka tarik, yang bisa mereka ambil ketika mereka pensiun, itu jumlahnya bakal lebih sedikit daripada yang mereka bayarin selama ini. Jadi gitu tuh, uang yang mereka bayarin selama minimal 15 tahun atau sekarang minimal 20 tahun ini, itu tuh bukan uang buat diri mereka sendiri di masa depan, tapi buat pensiunan di masa yang sekarang, di masa yang mereka bayar. Dan kalau nanti udah giliran mereka yang pensiun, ya uangnya bakal dibayarin sama anak-anak mudanya nanti. Makanya jumlah uang pensiun yang lu bayarin sekarang itu belum tentu bakal sama kayak uang yang bakal lu terima di masa depan nanti. Karena ya itu, yang lu bayarin sekarang itu buat para pensiunan yang sekarang, bukan buat duit pensiun lu nanti. Gitu tuh. Nah, tadi kan gue udah bilang ya, kemungkinan pas para pekerja ini pensiun nanti, uang pensiun yang mereka terima tuh bakal lebih sedikit dari yang sekarang. Atau berarti bakal lebih sedikit nominal totalnya dari jumlah yang udah mereka bayar waktu mereka masih kerja. Kalau menurut Kexing Global, kalau pensiunannya merupakan pegawai pemerintah, mereka tuh bakal dapat lebih dari 80% dari uang yang mereka bayar selama ini. Jadi kalau misalnya lu PNS Cina, pas lu pensiun nanti, itu tuh lu kemungkinan bakal nerima sekitar 80% dari uang pensiun yang udah lu bayarin selama ini. Nggak 100% tuh jadi tuh, kayaknya cuma 80%. Tapi terus kalau mereka bukan PNS, kalau mereka pekerja swasta apalagi pekerja lepas, itu kemungkinan besar mereka tuh dapatnya tuh bahkan nggak nyampe setengahnya dari apa yang selama ini mereka bayarin. Ini kan edan kan, ngapain bayar pensiun kalau gitu caranya? Nah, itu juga tuh yang ada di pikiran anak muda Cina sekarang tuh. Ngapain gue bayar pensiun kalau gini caranya? Ngapain gue bayar pensiun kalau dapatnya nggak full? Mereka mikirnya gitu tuh. First and biggest of those is the basic pension system, which is managed by the state and covers over 1 billion people. People with a formal job are required by law to contribute into this fund, while payments are voluntary for those who aren't in formal employment. Tapi ini sebelum kita balik ke penolakan anak mudanya, gue mau lanjut dulu nih ke pilar kedua sama ketiga. Buat pilar kedua adalah sistem pensiun sukarela yang dibikin sama perusahaan dan pemberi kerja. Jadi pegawai perusahaannya tuh nggak wajib buat bayar iuran pensiun, tapi kalau mau ya boleh. Dan ini bedanya sama pilar yang pertama, kalau pilar yang kedua ini tuh mastiin kalau
semua yang bayar kontribusi pensiun pasti bakal dapat semua uang yang mereka bayarin selama ini. Jadi kalau yang pertama kan nggak jelas ya nanti di masa depan lu bakal dapat berapa. Nah kalau yang kedua ini jelas nih, semua uang yang lu bayar itu 100% bakal balik ke lu. Nah ini yang kedua sebenarnya baru terdengar melegakan nih ya. Nah terus pilar yang ketiga, yang terakhir, jadi di pilar ini setiap individu bisa nabung atau investasi di berbagai platform yang dilindungi negara. Dan sifatnya tuh sukarela, bukan wajib. Jadi di antara semuanya yang wajib tuh sebenarnya cuma pilar yang pertama ya. Wajib tapi feedbacknya malah abu-abu. Masih nggak jelas kan berapa yang bakal diterima si pembayar pensiun nantinya kan? Kalau yang nggak wajib malah jelas loh. Nanti 100% balik nih duitnya nih. Sekalinya yang wajib, ya udah gitulah. Kita nggak tahu bakal dapat berapa nantinya. Yang pasti sekarang bayar terus aja udah. Ya gimana nggak pada nolak kalau gini caranya kan? By far and away, the biggest of the three pillars in the Chinese pension system is a public and mandatory program known as the Old Age Insurance System, which covers over 1 billion people. Dan itulah yang jadi masalah di Cina sekarang. Selama beberapa tahun terakhir, banyak pekerja usia muda di Cina yang udah nggak mau bayar kontribusi pensiun. Dan angka yang nggak mau bayar ini terus meningkat sampai puluhan juta orang. Kalau menurut laporan dari Chinese Academy of Social Sciences disebut, sekitar 1/5 karyawan di perkotaan itu mereka tuh udah nggak berkontribusi pada sistem pensiun dalam beberapa tahun terakhir. Dan anak-anak muda yang pada nolak bayar inilah yang bikin persediaan dana pensiun Cina jadi makin tipis. Tapi kenapa mereka pada nggak mau bayar? Kalau menurut Bloomberg soalnya, kaum muda Cina tuh ngerasa lapangan kerja yang ada sekarang tuh kurang. Mana ekonomi mereka juga pada pas-pasan kan? Dan mereka juga tuh nggak yakin sama masa depan yang ada di depan mereka. Mereka tahu tuh angka kelahiran di Cina tuh makin lama tuh makin turun. Makanya akhirnya mereka tuh jadi mikirnya, kalau sekarang kita harus nopang hidup orang-orang tua pensiunan, nanti siapa yang nopang hidup kita pas kita pensiun ya? Kan nanti anak-anak yang lahir kan makin dikit. Yang kita terima juga bakal makin dikit dong. Wah, gak fair nih kalau gini caranya nih. Jadi ya itu tuh alasannya itu. Kayak yang gue bilang di pilar pertama tadi. Karena seiring waktu, dana yang akan diterima para pensiunan bakal makin dikit. Karena anak mudanya juga makin berkurang kan. Jadinya ya udah pada nggak mau bayar pensiun deh. Mereka pada bodo amat tuh. Mending nggak ada uang pensiun aja sama sekali. Daripada gue jatuhnya kayak nggak balik modal kan. Bayarnya berapa, nanti sekalinya pensiun dapetnya cuma berapa. Pada nggak mau tuh kayak gitu tuh. Nah kalau menurut Kau Peng Cheng, influencer Cina yang diwawancara sama Bloomberg, dia bilang, daripada uang yang nominalnya cukup besar itu dipakai buat nopang hidup pensiunan, mending dipakai buat jalan-jalan atau belanja aja udah. Jelas lebih worth it tuh buat kitanya. Malah lebih jelas tuh menurut dia tuh kalau dipakai belanja tuh. Kita kerja, terus duitnya kita pakai buat kesenangan kita sendiri. Itu lebih jelas tuh kalau menurut dia tuh. 养老的话，我要交的养老金1个月差不多在1500左右，其实也是不小的开支。一年的话，你都差不多有个2-3万块钱了，2-3万块钱我拿去旅个游、买个包，不好吗？而且我现在交的钱，我是拿来去养别人的，不是用在我身上的。 Dan anak-anak muda yang mikir kayak gini tuh banyak ya. Makanya pada nolak dan ngeboikot sistem pensiun kan akhirnya mereka. Terus selain uang pensiun yang dianggap nggak jelas bakal diterima berapa, anak-anak muda Cina mereka juga tuh mempermasalahkan usia pensiun yang ditunda. Yang dibikin lebih tua batasnya. Nah menariknya kalau menurut CNA sebenarnya anak-anak muda ini tuh mereka tuh tahu aturan ini tuh demi kebaikan negara. Supaya negara nggak terlalu terbebani sama uang pensiun yang banyak. Tapi di sisi lain dengan batas usia pensiun yang dinaikin, ini kan jelas bakal bikin banyak orang tua yang pensiun di usia yang lebih lanjut ya. Yang bikin lapangan kerja yang tersedia juga jadi makin terbatas. Jadi posisi-posisi yang harusnya bisa diisi sama kalangan yang lebih muda karena yang tuanya udah pensiun, itu jadi ketahan tuh. Jadi masih diisi sama orang-orang yang lebih tua. Sama orang-orang yang sebelumnya harusnya udah pensiun. Nah ini situasi ini nih dianggapnya nih bakal memberatkan anak-anak muda di sana nih. Makanya akhirnya anak-anak mudanya pada nggak setuju sama kebijakan menunda pensiun ini. Soalnya ya sekarang aja udah banyak banget anak muda Cina yang nganggur kan. Nah gimana kalau usia pensiunnya dinaikin coba? Bakal makin banyak lagi tuh yang nganggur tuh. Bakal makin susah buat nyari kerja. Ya gue ngerti sih perasaan mereka sih. Emang dilematis ini. Aduh. 就你连工作都没有找到，那你每个月还要固定去支出养老金的话，那你的钱从哪里来呢？ Gao and Humphrey are among the estimated tens of millions of mostly young workers who have suspended their contributions to China's pension system.
Tapi masih menurut CNA, walaupun anak-anak muda Cina pada nolak kebijakan nunda usia pensiun ini, tapi kayak yang tadi gue bilang di awal, para ahli tuh justru ngedukung banget. Mereka bilang kalau hal yang paling mendesak yang harus dilakuin sama Cina sekarang adalah menunda usia pensiun, naikin batas usia pensiun. Dan salah satu ahli yang ngedorong ini banget tuh, itu tuh tadi tuh, Dr. Peng tadi. Dia sampai memperingatkan, dia bilang kalau tindakan ini nggak diambil sekarang, semua akan bener-bener terlambat. Dan pemerintah Cina nggak akan punya waktu yang cukup buat ningkatin angka pensiunnya karena semuanya udah terlanjur jadi krisis. Dan terkait ini, Dr. Peng yakin apa yang dilakuin pemerintah Cina sekarang tuh akan sangat efektif. Tapi tetap pemerintah juga tuh masih harus berusaha menaikkan angka kesuburan mereka. Biar penduduk usia mudanya tuh bisa naik lagi. Terus selain itu, kata Huang Tianlei, peneliti dan koordinator program di Peterson Institute for International Economics, dia bilang, sebenarnya kemarahan kaum muda tuh bisa sangat dimengerti. Tapi kan sekarang pemerintah tuh lagi nyoba nyari jalan keluar buat masalah yang juga mendesak nih, masalah kehabisan dana pensiun. Jadi ya, yang muda-mudanya nih harusnya bisa mikir lah kalau ini semua nih demi masa depan mereka loh. Apalagi kalau menurut Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Cina, mereka bilang, kalau program penundaan usia pensiun ini beneran diberlakukan, jumlah pensiunan di Cina tuh akan turun jadi 210 juta di tahun 2050. Dari yang sebelumnya 278 juta di tahun 2019. Jadi ya sebenarnya emang cara ini tuh bisa ngurangin beban negara nih. Cuma ya dengan adanya masalah kurangnya transparansi keuangan dan ketidaksesuaian nominal yang diterima para pembayar iuran pensiun, gara-gara itu jadinya banyak yang udah nggak percaya lagi sama kebijakan ini. Banyak yang milih buat nggak ikutan bayar pensiun lagi. Sayang juga ya. 你到65岁，谁知道中国几年后的经济发展怎么样？你说，甚至你之后要交的更多，它退回来的也就那么一点，你够不够你之后的去承担、去 cover 掉你的生活开支，够不够也是个问题。所以你现在去，与其交这么多，还不如就是说别交了。但是说实在，你说经济下行的话，哪个国家不是这样？哪个国家养老金没有被现在交过来被挪用到其他地方的一个风险呢？ Tapi sebenarnya kalau menyangkut masalah-masalah gini tuh nggak cuma Cina loh, negara yang ngalamin penolakan waktu mau ningkatin usia pensiunnya. Kalau menurut ABC News, negara-negara kayak Prancis sama Rusia, mereka juga tuh ngalamin masalah yang sama waktu mereka pertama kali ningkatin batas usia pensiunnya. Ya buat yang Prancis, buat lebih detailnya pernah kita bahas di video yang ini ya. Marketing. Ya intinya banyak negara maju lain yang juga ngalamin penolakan yang sama dari rakyatnya. Dan usia pensiun di negara-negara Eropa tuh malah lebih tua lagi loh dari rencana yang bakal diterapin di Cina sekarang. Cuma kalau menurut Zhou Xiaochuan, mantan gubernur Bank Sentral Cina, dia bilang pemerintah tuh emang harusnya jangan naikin usia pensiun secara signifikan dulu. Soalnya resikonya banyak nih. Cuma ya sejauh ini yang bakal diterapin sama pemerintah Cina tuh kan sistemnya kan emang bertahap kan. Di tahun 2025 dinaikin dikit dulu, dari yang tadinya 50 tahun buat perempuan dinaikin jadi 55 tahun. Dan yang tadinya 60 tahun buat laki-laki dinaikin jadi 63 tahun. Dinaikin pelan-pelan sampai nantinya kalau menurut China Labor Bulletin, tujuan utamanya, tujuan akhirnya adalah naikin usia pensiun jadi 65 tahun di tahun 2045. Ya, jadi pemerintah Cina tuh pengennya di tahun 2045 nanti usia pensiun untuk perempuan sama laki-laki itu sama-sama 65 tahun. Nggak dibeda-bedain lagi berdasarkan jenis kelaminnya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah ningkatin usia pensiun adalah langkah tepat yang harus diambil buat ngatasin masalah pensiun di sana? Atau lu lebih setuju sama anak-anak mudanya yang nolak dan ngeboikot pensiun karena dianggap cuma bakal merugikan mereka? Atau mungkin lu punya pendapat lain soal solusi yang harusnya bisa dilakuin? Yang mana nih? Silakan komen. 我还好，我很淡定，因为我是 HR。有人就是有人在呼天抢地的在叫吧，也有吧。身边有几位同事的确是会很在意这几年的时间。就是大家工作积极性可能就会没有那么高，对。但我觉得过几年等大家习惯了，因为这个事也是没有办法的事情嘛，就大家习惯了以后，可能也就恢复正常。 Oke, sekian Lerime Googling kali ini tentang kenapa anak-anak muda Cina pada ngeboikot pensiun. Ternyata ya itu ya, pemerintah Cinanya mikirin buat masa depan, tapi anak-anak mudanya ngerasanya di masa depan gue juga bakal makin rugi nih gara-gara ini. Jadi ya belum ketemu nih tengahnya nih. Ya kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin kayak video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you, nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!